coba sambung sedemikian rupa. Setahun kemudian ketika cabut pen, rupanya apa? Bonggolnya tulang betis saya ini miring, ambles. Jadi dokter bilang mau nggak mau mesti diimplan. Karena implan biayanya mahal 120, waktu itu suruh disediakan dana, kita nggak mampu. Jadi akhirnya kita cari dokter lain yang bisa pakai BPJS. Dan puji Tuhan, jemaat di Pluit waktu itu sempat tunjukin Pak ke Hermina Kemayoran aja, ada dokter bagus bisa pakai BPJS. Jadi sampai detik ini Bapak Ibu sekalian saya sudah 6 kali operasi. Sudah 6 kali operasi dalam 2 tahun nih. Jadi operasi yang ketiga sama dokter yang di Kemayoran itu dibilang Pak, saya kan cuma lihat hasil MRI sama rongsen, kalau mau diteropong dulu. Saya tanya diteropong itu seperti apa, kayak di kateter begitulah kalau jantung. Jadi diteropong supaya dokter tahu kondisi detailnya, akhirnya diteropong. Itu operasi ketiga. Operasi yang keempat, implan, pasang tempurung buatan, tempurung palsu. Operasi berjalan bagus, tapi seminggu kemudian waktu kontrol ke dokter, adik rohani saya antar saya, dan saya duduk di jok tengah di Innova, saya pikir masih longgar. Rupanya nyampe di rumah sakit Bapak Ibu Saudara pendarahan. Jahitannya sobek. Dari sobek sesenti sampai akhirnya jadi 3 senti, jadi lubang segede jempol tangan begini Bapak Ibu Saudara. Jadi bengkak seluruh kaki, infeksi. Dan bulan November sudah operasi yang kelima, jadi dibersihin infeksinya. Rupanya sampai bulan Januari tahun ini, dok aku kok masih nyeri ya. Ternyata ketika disuruh rongsen, infeksinya masih ada. Jadi ngumpet di baliknya implan. Jadi itu tadi infeksinya ini, bakterinya ini yang gerogotin tulang saya. Jadi seperti orang osteoporosis Bapak Ibu Saudara, tulangnya digerogotin. Jadi kalau saya jalan ini logam dan tulang ini bergesek, nyerinya minta ampun. Jadi kemarin Mei, tanggal 18 Mei waktu kenaikan Tuhan Yesus saya dioperasi yang ke-6. Jadi sekarang implan tempurungnya ini dicopot. Jadi sekarang tulang betis dan tulang paha saya disatuin. Tengahnya di semen Bapak Ibu Saudara. Semennya pakai 3 roda. Saya nggak tahu semennya mereknya apa. Jadi semennya ini ada antibiotiknya. Jadi ini dilurusin, bagian depannya dikasih pen. Jadi ini sekarang lutut saya nggak bisa nekuk Bapak Ibu Saudara. Nah saya cuma mau katakan simpel dari semuanya ini bahwa kalau Anda hari ini masih bisa lututnya nekuk. Naik turun tangga nggak usah mikir. Jogging, sepedaan gak usah mikir, bersyukur. Itu mahal Bapak Ibu Saudara, itu mahal, itu mahal. Lewat semuanya ini akhirnya saya jadi sayang banget sama lutut kanan saya. Dan dokter kemarin tuh bilang Pak kalau nanti Bapak implan, kalau yang buatan China atau India itu maksimal nekuknya cuma 90 derajat, seperti begini. Tapi kalau yang buatan Amerika atau Eropa bisa lebih dalam. Bisa sampai 120 derajat. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan kasih kita bisa jongkok. Itu hebatnya Tuhan. Makanya sekarang saya sama istri saya kalau naik mobil kemanapun ada orang jongkok, duduk di pinggir jalan jongkok begitu. Saya bilang sama istri saya, itu mahal. Dia pasti gak ngerti, mahal. Bilang sama kanan kiri Anda, kamu bisa jongkok, itu mahal. Bilang sama kanan kiri Anda. Ya, Bapak Ibu Saudara, harusnya Agustus ini saya dioperasi, tapi kemarin karena nilai infeksinya masih naik turun, jadi dokter nggak berani ngadain tindakan dulu. Jadi tunggu infeksinya sampai normal dulu, baru nanti ada dipikirkan tindakan selanjutnya. Tapi kemarin konsultasi dengan dokter di Solo dan Ungaran, rupanya dibilang apa? Mesti dilurusin selamanya. Jadi kalau operasi lagi ambil dari tulang panggul saya, tulang betis sama tulang paha, disambung, dicangkok dengan tulang panggul saya, dilurusin seumur hidup. Itu yang paling minim resiko. Tapi dokter saya yang di Kemayoran masih mengusahakan supaya saya bisa diimplan lagi, jadi supaya bisa ditekuk Bapak Ibu Saudara. Oke, tolong bantu doa supaya Tuhan lakukan yang terbaik. Tapi yakini imani seperti deklarasi tadi, bahwa apapun yang terjadi pasti Tuhan punya maksud yang baik. Kita nggak ngerti, tapi belajar untuk tetap bersyukur. Amin. Yuk kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan, kita lihat Yosua pasal 6 ayat 1 sampai Yosua pasal 7, Yosua pasal 7. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik yaitu the power of small. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita ini kita nggak memperhatikan hal-hal yang kecil. Betul atau betul?
perkara yang kecil. Ada dua sisi. Perkara yang kecil ini bisa mendatangkan sesuatu yang baik, tapi justru perkara yang kecil ini juga jangan sampai lupa, bisa ngancurin hidup kita. Nah, saya mau ngambil yang bagian ini nih. Ini jadi khotbah hari ini ngingetin kita nih. Kita mesti aware gitu ya, bahwa perkara-perkara kecil itu kadang-kadang bisa ngancurin hidup kita. Nanti kita lihat, kita belajar sama-sama ya. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita tolong kita ingat. Hal-hal yang kadang-kadang kita anggap kecil, hal-hal yang kadang-kadang kita anggap wah ini gak terlalu penting lah. Tapi bisa jadi hal-hal itu justru secara positif itu akan bisa membangun kehidupan kita. Tapi sebaliknya hal-hal yang kecil, tolong diingat Bapak Ibu Saudara, justru bisa juga menghancurkan kehidupan kita. Saya seringkali kasih contoh begini, Bapak Ibu Saudara, kita naik motor seringkali jatuh itu bukan karena nabrak batu yang gede. Setuju nggak? Orang naik motor itu seringkali jatuh bukan gara-gara nabrak batu yang gede, tapi gara-gara apa? Pasir. Pasir. Amin. Amin. Nah hari ini mari kita belajar dari kehidupannya Akan. Hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita nggak pandang, kadang-kadang kita nggak anggap, tapi itu bisa menghancurkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, sampai jam 5 sore cukup ya Pastor ya? Cukup ya? Oh. Ada beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama coba kita lihat. Di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19. Nah ini, oke. Ayat 18 dan 19 dikatakan di sini. Tetapi kamu ini jagalah dirimu. Ini tolong digarisbawahi ya. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil. Ini statementnya firman Tuhan jelas sekali. Jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Kemudian ayat yang ke-19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Tapi Anda lihat di dalam pasal 7. Pasal 7, di dalam ayat 20 sampai 21. Itu kisahnya ketika Akan udah ketangkep ya. Dikatakan di sini, lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya, aku mengingininya. Ini hati-hati nih. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Apa yang ingin saya bagikan? Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Hidup kita ini seringkali jatuh, hidup kita seringkali hancur, gak cuma dalam rumah tangga, gak cuma dalam pekerjaan, dalam bisnis, ataupun dalam pelayanan.
Hal yang pertama yang bisa menghancurkan kita, menjatuhkan kita, yaitu perkara apa? Tidak dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama dengar itu beda Bapak Ibu Saudara. Kalau dengar itu sekadar dengar, tapi dengar-dengaran itu dia mendengar, dia memperhatikan, dia simpen di hati pikirannya, dia lakuin. Itu orang dengar-dengaran. Nah, maksud saya? Nah, konteks bagian ini, waktu bangsa Israel mau menyerbu Yeriko, mau menyerang kota Yeriko, Tuhan sudah ngomong, sudah wanti-wanti. Kalau sampai menang, Yeriko bisa dihancurin, jangan ada yang ambil barang jarahan itu. Yosua sudah menyampaikan ke orang Israel, tolong ingat ya, Mas Bro, gitu kan. Kalau sampai kita nyerbu Yeriko, kita menang, semua barang jarahan masuk ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jangan ada yang ambil. Yosua sudah tegas mengatakan firman Tuhan itu. Karena apa? Sesuatu yang diambil dari barang jarahan itu akan mencelakakan hidupnya orang Israel. Waktu belum perang, waktu belum menang, waktu belum melihat semua jarahan. Oke, siap. Kan begitu. Betul tidak? Nggak maksud saya? Tapi ketika bangsa Israel menang melihat barang jarahan. Tes. Oke. Kita jalanin hidup ini hati-hati dengan keinginan kita Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Hawa jatuh dalam dosa gara-gara apa? Pingin. Pengen. Ya itu. Betul? Tes. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan keinginan kita. Akan ketika ngelihat barang jarahan segitu banyak, akan mulai berpikir, aku kan pengen ngambil itu, waduh ini kainnya bagus ini. Oh ada perak, ada emas, iya barang kan segini banyaknya. Diambil dikit aja gak apa-apa lah. Disembunyiin, gak ada yang tahu lah. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Betapa sering hidup anak-anak Tuhan itu jatuh, ya gue di gereja baik. Gue di gereja pelayanan aktif, ibadah aktif, memuji, menyembah Tuhan. Wih kayaknya hebat. Tapi di luar selingkuh jalan terus. Itu gak ada yang tahu. Hati-hati. Hati-hati. Tengok kanan kiri Anda. Lihat tampangmu sih aku rada curiga sebenarnya. Tolong bilang kanan kiri Anda. Hati-hati. Hati-hati. Makanya khotbah hari ini sebenarnya gak enak Bapak Ibu Saudara. Tema yang dikasih sama Pastor Henry ini saya nggak mau ngomongin tentang hal yang kecil yang membawa kita berhasil, sukses ya pasti gampang lah. Tapi saya justru ambil yang sebaliknya. Hal-hal yang kecil yang perlu kita ingat, hati-hati, be careful. Kita mesti aware, waspada. Amin. Waspada dengan keinginan kita. Betul tidak? Jangan sampai kita udah nikah, udah tahu itu suami orang, masih dinyanyiin. Jadikan aku yang kedua. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Amin. Tapi kayaknya jemaat di sini gak ada ya pastor ya? Untuk ayah di dianya, untuk ayah. Saya takut gak diundang khotbah lagi nanti. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita mesti dengar-dengaran. Gak cuma dengar firman Tuhan, tapi simpan dalam hati dan pikiran kita praktekkan. Coba lihat, berapa banyak rumah tangga anak-anak Tuhan hancur gara-gara apa? Bukannya gak tahu firman Tuhan harus mengampuni, tahu, sering dengar, tapi gak mau praktek. Betul tidak? Suami istri kalau semua konseling mungkin sama Pastor Henry atau ibu, suami saya begini, oh istri saya begini. Mungkin Pastor Henry atau ibu bilang, udahlah ampuni. Ngampuni. Muka mau taruh di mana? Udahlah, muka itu jangan ditaruh di mana-mana, tetap aja di sini. Amin.
Kita perlu jadi orang yang dengar-dengaran. Supaya hidup kita berhasil. Supaya hidup kita beruntung. Supaya hidup kita ngalamin berkat-berkat Tuhan, kesuksesan dan lain sebagainya. Kita perlu dengar-dengaran. Amin. Bilang kanan kiri Anda, jangan amin-amin doang. Siapa tahu sebelah Anda itu amin-amin doang. Yang kedua, akan ini akhirnya kalau kita lihat di dalam pasal 7, akan ini akhirnya dia, istri, anak-anaknya, semua keluarganya hancur. Mati, lemparin batu. Habis. Coba kalau tahu dari awal, waduh nyesel, tahu gitu ya. Nyesel itu selalu belakangan. Makanya dalam hidup itu hati-hati. Betul? Kita perlu dengar-dengaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita lihat Yosua pasal 1. Yosua pasal 1. Di dalam bagian itu dikatakan, tetapi orang Israel, apa itu? Tetapi orang Israel, apa di situ? Berubah setia, ini yang penting. Ini yang perlu digarisbawahi. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini yang kedua yang perlu kita waspadai. Dalam perjalanan hidup Anda dan saya, entah itu rumah tangga kita, entah itu pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, hidup kita ini bisa hancur kalau kita mulai apa? Berubah setia. Bapak Ibu Saudara, berubah setia itu kita perlu waspadai. Sepertinya sepele. Makanya saya seringkali katakan begini, khotbah paling susah, yaitu kalau khotbah ngajak keluarga. Ini kebetulan cuman istri saya yang ikut, biasanya full team. Istri dan 3 anak saya ikut. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya lebih sering ngomongin sama anak-anak saya, karena anak-anak saya udah nginjek remaja. Yang besar 17 tahun. Yang nomor 2 14 tahun dan yang nomor 3 12 tahun. Saya seringkali sampaikan kepada mereka, khususnya yang pertama sama yang kedua. Saya suka bilang, ini papa pakai cincin ini gak cuman sembarangan pakai. Cincin ini sepertinya sepele. Tapi cincin ini mengandung sebuah janji. 18 tahun yang lalu, karena saya nikah sekarang usianya 18 tahun. 18 tahun yang lalu, papa di depan pendeta, di depan mbah itu berarti orang tua saya, dan di depan ama akong, kalau ama akong berarti orang tuanya istri saya. Dan di depan jemaat, papa mengucapkan sebuah janji. Bahwa papa mengambil mama sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Sampai kapanpun saya mesti pegang itu. Makanya saya nggak bisa ngerti kalau seumpama ada laki-laki mulai melenceng sama perempuan lain, jangan-jangan cincinnya udah dijual itu. Bu, kalau sebelah Anda itu laki-laki, entah suamimu, entah siapapun, yang laki-laki tolong dicolek. Dengar pendeta ngomong, dengar. Tapi biasanya laki-laki selingkuh kan juga ada perempuannya kan? Apa laki-laki selingkuh sama yang jantan? Laki-laki selingkuh kan ada perempuannya sama perempuan. Tolong diingat, ini perkaranya janji nikah kita, ikrar kita di hadapan Tuhan. Belajarlah jadi orang yang setia. Saya seringkali kalau di acara khotbah pernikahan, saya seringkali katakan, menikah itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan pernikahan. Jaga hati kita supaya nggak berubah setia, itu nggak mudah. Godaan selalu ada. Biar tampang saya pas-pasan kayak begini, kalau mau ngomongin melenceng, ya masih bisa. Ngomongin yang goda, ya pasti ada. Betul tidak? Apalagi yang keren begini pakai dasi. Yang pas-pasan begini kaki terpincang-pincang juga masih bisa ada yang goda. Di dalam rumah tangga kita mesti setia. Supaya rumah tangga kita berkemenangan. Amin. Di dalam pelayanan kita juga mesti setia. Berapa banyak orang yang tadinya melayani, wah semangat. Waktu memulai persekutuan, memulai gereja, ayo semangat, semangat, semangat. Tapi akhirnya ketika pelayanan jalan berapa tahun, ketika diajak, ayo dong kamu yang bantu. Aduh jangan deh, aduh jangan deh.
Tolong diingat Bapak Ibu Saudara, ini gak cuma bicara untuk jemaat Tuhan, pengurus gereja, aktivis, bahkan pendeta sekalipun. Tampilan di medsos, wah kelihatannya keren, khotbah bisa bagus, wah bisa keren banget. Tapi ketika dia berubah setia, mulai ada perempuan lain, selesai dia di pelayanan. Hati-hati. Hati-hati, jaga hati kita. Kita mesti tetap setia. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, kamu mesti tetap setia. Amin. Setia itu dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata pistos atau pistis. Bisa diartikan percaya itu. Ya, setia itu akar katanya sama. Kalau di bahasa Ibrani pakai kata emuna atau emet. Artinya apa? Orang yang setia itu berpegang erat terus menerus, dipegang rapat terus menerus. Itu loh orang setia. Saya seringkali sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, orang yang setia, dia ditaruh dimanapun, dia dikasih tugas apapun, dia tetap setia. Karena setia itu karakter. Contohnya jelas sekali hidupnya Yusuf. Yusuf waktu di rumah bapaknya, gembalain kambing domba yang cuma 2-3 ekor, dijalani dengan baik. Ketika dia masuk sumur, kemudian dijual di rumah Potifar. Potifar mempercayakan semua hartanya dia, kecuali istrinya. Yusuf jalanin semuanya dengan baik, diurus itu semua. Kepercayaannya Potifar. Gak ditinggalkan sama Yusuf. Bahkan ketika difitnah sama istrinya Potifar, Yusuf masuk ke dalam penjara. Anda lihat, kepala penjara mempercayakan semua tahanan itu kepada Yusuf. Diurus dengan baik. Anda lihat, di rumahnya Potifar, mau di penjara, setia, tetap setia. Bahkan sampai jadi orang kedua di Mesir. Sama Fir'aun dipercaya 7 tahun kelimpahan, ngurusin gandum. 7 tahun kelaparan, bagiin gandum, well organized. Bapak Ibu Saudara, dari mulai ngurusin cuma 2-3 ekor kambing domba, sampai ngurus negara. Jadi kabulok tuh Yusuf itu. Wih ngurusin kayak gitu. Yusuf tetap setia. Dimanapun kita berada, jadilah orang yang setia. Amin. Di rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dalam hal apapun, jadilah orang yang setia. Karena ketika kita sudah mulai berubah setia, itu bisa menghancurkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Dalam pelayanan gak sedikit. Orang yang tadi, wah semangat. Makanya kalau lagunya Bobby Febian, orang kalau awal pelayanan, wah segala bagi dia. Tapi kalau sudah punya nama, bagi dua. Bukan bagi dia, tapi lu gak tahu siapa gue. Oh gue. Betul tidak? Makanya dalam pelayanan kita harus jaga hati kita Bapak Ibu Saudara. Harus jadi orang yang setia. Saya pun juga mesti belajar. Mau gereja saya khotbah ini isinya 1.000, 2.000, 5.000 orang. Mau isinya cuma 10 orang, semangatnya khotbah mesti tetap sama. Mari kita belajar itu. Belajarlah jadi orang yang setia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, masih kuat? Kalau enggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Yang ketiga, apa hal-hal yang bisa menghancurkan hidup kita? Kita belajar dari hidupnya Naaman. Yang ketiga, hal kecil yang ketiga, kita belajar melalui bagian ini. Ini enggak cuma Naaman, tapi juga keseluruhan orang Israel. Di pasal 7 ayat 3 Bapak Ibu Saudara, pasal 7 ayat 3, di dalam bagian itu dikatakan, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Ini tolong digarisbawahi. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ini yang ketiga. Perkara kecil yang bisa menghancurkan hidup Anda dan saya, yaitu apa? Meremehkan. Anda lihat konteks bagian ini di pasal 6, bangsa Israel lagi ngalamin kemenangan besar. Yeriko kota yang besar bisa dihancurkan. Bangsa Israel lagi sukses luar biasa. Baru aja ngalamin sukses ngancurin Yeriko kayak gitu, sekarang mau maju ngelawan kota Ai. Makanya bangsa Israel akhirnya ketika disuruh mengintai, terus akhirnya balik ke Yosua ngomong, ini udahlah buah apel di air payau. Gak level lah yau. Yeriko yang gede bisa kita sikat habis, apalagi ini gak usah semuanya deh. Kecil ini mah gak ada apa-apanya. Pak Bu betapa sering hal meremehkan itu bisa menghancurkan hidup kita. Betul tidak?
Halo? Di dalam rumah tangga suami istri seringkali akhirnya pasangan ini bisa bubar. Bukan gara-gara masalah-masalah yang gede. Tapi seringkali suami istri rumah tangganya bisa bubar. Perkara-perkara yang kecil yang suka diremehin. Ini kaum pria tolong ingat. Istri itu lebih kuat di perasaannya. Istri itu butuh perhatian. Makanya sering-sering istri kita diajak ke 21, ke XX1. Gak usah nonton, duduk aja di lobi. Duduk aja di lobi. Duduk di lobi. Gak usah beli tiket, gak usah nonton, duduk di lobi. Nanti kan ada perhatian. Nanti tolong tanya sama istri Anda. Dengar gak barusan? Apa? Perhatian. Udah dapat perhatian kan? Yuk kita pulang. Enggak lah ya, itu guyonan saya lah ya. Pak tolong ingat, istri itu seringkali gak mikirin hal yang gede-gede. Berapa banyak di dalam kehidupan suami istri, saya kadang-kadang kalau khotbah di pasutri atau apa, pola pikirnya laki-laki sama perempuan tuh beda. Laki-laki tuh seringkali mikirin hal-hal yang besar. Wah gimana kaya, gimana begini untuk rumah tangga. Padahal istri itu seringkali apa, memikirkan hal yang kecil-kecil. Pak tolong diingat, istrimu butuh perhatian pada hal-hal yang kecil-kecil. Gak gede-gede. Berlian. Kartu kredit yang unlimited. Istri itu butuh perhatian pada hal yang kecil-kecil. Saya seringkali kalau khotbah khususnya di kaum pria, saya suka katakan begini. Laki-laki itu cenderungnya sombong. Laki-laki. Setiap laki-laki di sini mesti nyadarin itu. Saya juga laki-laki. Cenderungnya sombong. Betapa sering laki-laki kalau seumpama ngomong sama istrinya. "Mah, kopi dong." Udah kayak di warteg gitu aja. "Kopi dong." Istrinya udah bikinin, bilang terima kasih juga enggak. Ngelihat muka istrinya juga enggak. Kadang-kadang kalau lagi asik bola, tetap bola. Lagi nonton tinju atau baca koran, wah sekarang si koran enggak tren ya. Nah sekarang lagi liatin reel, tetap aja, taruh aja situ. Padahal istri maunya apa? Ketika Anda kasihin itu, say thank you kayak sama istri. "Ma, thank you ya, thank you." Istri udah happy. Kadang-kadang, ya saya kalau khotbah di kaum pria, saya sering kali ngomong ini sama kaum pria. Semoga pria-pria di tempat ini bertobat, amin. Kadang-kadang istri udah ilah kalau mau pergi, dandannya udah, ini aja udah setengah jam sendiri, ini kan. Bener gak? Sini dibikin merah, Istri udah dandan, rambut udah dibikin cetar membahana begitu kan. Gak taunya apa, suami memuji juga enggak. Ngelirik juga enggak. "Pak, puji istrimu Pak, puji istrimu." Istri itu membutuhkan itu. Amin. Saya sering kali katakan, rumah tangga yang bahagia itu gak terjadi otomatis. We must do something, we must create something. Kita mesti lakukan sesuatu, itu perkara kecil. Saya sama istri saya juga gitu, dari kemarin kita berangkat, wah di mobil kita mencekikikan melulu. Aduh banget ya, kita pacaran lagi ya. Berdua. 2 minggu lalu waktu kita mau ke Semarang sama ke Solo, cari second opinion dokter di sana. Anak saya yang besar mau ikut, "Pak aku ikut ya, aku bantuin papa nyopir." "Enggak, papa mama mau berdua, mau pacaran." Dan kita happy, nikmati. Pak, Bu, rumah tangga bisa hancur kalau kita suka ngeremehin hal-hal yang kecil. Bukan masalah-masalah yang gede, tapi perkara-perkara yang kecil. Amin. Di pelayanan kita bisa hancur kalau gara-gara apa? Perkara-perkara yang kecil yang suka kita remehin. Kadang-kadang ada gesekan, gak diberesin. Mulai timbul sebel, sakit hati, dendam lama, diulur-ulur, bisa bubar pelayanan. Mari kita belajar, jangan kita meremehkan hal-hal yang kecil. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita meremehkan, bisa hancur hidup kita. Bangsa Israel akhirnya kalah sama Ai. Cuman gara-gara apa? Ngeremehin. Bagian yang keempat. Nah kita lihat. Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Ini yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan? Pokoknya kata-kata hamba Tuhan yang paling penuh urapan dan kuasa. Yaitu kata terakhir. Yang keempat kita lihat. Yosua pasal 7 ayat 6 dan 7.
Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Anda lihat ketika bangsa Israel lagi ngalamin kehancuran, lagi terpuruk seperti itu, kalah sama orang Ai, Yosua stres banget sebagai pemimpin. Dia balik kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Yosua menyesali sekali hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat di dalam pasal 7 ayat 24 dan 25, ini yang dilakukan Yosua, ini yang sangat luar biasa. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Apa yang kita lihat? Ini yang keempat. Ketika Yosua ngalamin keterpurukan, ketika bangsa Israel kalah sama Ai, Yosua ngomongin stres banget, depresi banget. Tapi Yosua nggak tenggelam di dalam keterpurukannya. Yosua bangkit dari keterpurukan itu, dia sujud menyembah kepada Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan. Tapi hal yang sangat luar biasa, Yosua nggak cuman bangkit dari keterpurukan itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi Yosua nggak mau kompromi dengan sebuah dosa. Akan dan keluarganya akhirnya diambil, seluruh barang yang diambil sama Akan tadi dikumpulin di situ, dilontari dengan batu, dibakar habis. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Dalam kehidupan kita nggak bisa dipungkiri. Kadang ketika kita meremehkan sesuatu, ketika kita berubah setia, kita bisa jadi ngalamin kehancuran. Tapi tolong ingat, ketika hidup kita ngalamin keterpurukan, ketika hidup kita ngalamin kehancuran seperti Yosua, ada dua pilihannya. Kita tetap hidup di dalam keterpurukan, mengasihani diri, ataukah kita mau bangkit dari segala keterpurukan itu. Itu pilihan kita. Dan hal yang luar biasa dari Yosua, Yosua nggak mau kompromi dengan dosa. Akan dan keluarganya dilempari dengan batu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam hidup kita. Jangan remehkan kalau kita ini jadi orang yang suka kompromi dengan dosa. Makanya ini teman-teman WL singer, pemain musik. Tadi kan kita nyanyiin lagu. Kita gak mau hidup seperti dunia ini, gak mau kompromi. Betul tidak? Hidup komit untuk Tuhan. Saya rindu sekali, jangan cuma ini nyanyi di gereja. Tapi biarlah ini jadi komitmen kita. Jadi komitmen kita. Dimanapun kita berada, jadilah orang yang gak kompromi dengan dosa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, gak mudah. Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen. Di gereja nampaknya baik. Di gereja kelihatannya baik, makanya saya suka ngomong. Saya gak kaget kalau orang Kristen di gereja kelihatan baik. Kalau ketemu shalom, Tuhan berkati. Ketawa aja ada ketukannya. Ha, ha, ha. Tapi ternyata di luar hidup kita gak benar. Mari kita belajar seperti Yosua. Gak kompromi dengan dosa. Hari ini kita belajar 4 hal. Belajar 4 hal. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Apa? Tidak dengar-dengaran. Jadi jangan cuma dengar, tapi kita perlu praktekin. Praktekin. Itu orang dengar-dengaran. Amin. Dengar, simpan di pikiran dan di hatinya, dipraktekin. Baru kita jadi orang yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Itu namanya dengar-dengaran. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Hati-hati. Jangan sampai kita berubah setia. Karena ketika kita berubah setia, itu bisa ngancurin. Baik di rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Terlebih lagi dalam pelayanan kita. Jangan berubah setia. Amin. Saya pun sampai detik ini juga terus mesti ngomong sama diri saya sendiri. Saya mesti jaga hati saya sendiri juga. Karena dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, gak sedikit akhirnya apa? Pendeta kalau diundang khotbah kadang-kadang mulai nanya, jemaatnya berapa banyak? Karena apa? Banyaknya jemaat mempengaruhi PK yang diterima. Saya pun sama istri saya seringkali kita ngomong, tolong ingetin aku. Khotbah di depan 10 orang, gereja itu cuman 10 orang.
atau gereja itu 2.000, 5.000 orang, mesti tetap sama. Ketika saya pelayanan, saya pun mesti belajar. Jangan sampai berubah setia. Kadang-kadang gak bisa dipungkiri hari-hari ini. Banyak orang mulai ngukur gini, gue kan udah punya nama. Lu gak tahu siapa gue aja gak tahu siapa gue. Gitu. Hati-hati, berubah setia bisa hancur hidup kita. Anda yang jalanin bisnis, Anda punya pelanggan. Mungkin pelanggan itu kayaknya, wah beli barang gede, gak beli barang banyak. Tapi tetap setia, itu pelanggan. Karena iklan mulut ini bisa ngancurin. Kalau orang udah ngomong, lu jangan beli lagi di dia, gak kayak dulu pelayanannya. Udah. Selesai bisnis kita. Nah, maksud saya, jadilah orang yang tetap setia. Dan yang ketiga, kita perlu belajar apa? Jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Hari-hari ini kita lihat Bapak Ibu Saudara, Amerika yang katanya negara adik kuasa. Wah, kayaknya kuat, gak mampu digoyah. Cina terus belajar. Oleng Amerika. Betul tidak? Dalam bisnis gak bisa kita ngomong, perusahaanku udah gede. Gak bakalan bisa digoyah. Bisnis startup banyak sekali muncul. Jangan meremehkan. Kita terus belajar, terus belajar. Tapi yang keempat, miliki sikap seperti Yosua. Gak terus hidup di dalam keterpurukan, tapi dia mau bangkit. Dia gak mau kompromi dengan dosa. Mari kita belajar dalam hidup rohani kita. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam kehidupan kita. Mungkin kita selama ini menjadi pribadi-pribadi yang mulai berubah setia. Baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan di rumah tangga kita dengan pasangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Mari kita perbaharui hidup kita. Dan mungkin selama ini kita menjadi pribadi yang tidak dengar-dengaran. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita gak mau mempraktekannya. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan kembali. Dan kita mau memiliki komitmen yang baru. Tuhan, aku mau jadi orang yang bukan hanya sekedar mendengar. Tapi aku mau dengar-dengaran, mau mentaati firman-Mu. Dan biarlah kita punya sikap hati yang gak meremehkan apapun itu. Biarlah kita punya pribadi yang terus mau belajar, mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan kami bersyukur. Kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Suara hamba-Mu terbatas. Kata-kata hamba-Mu bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah firman-Mu yang singkat ini boleh mengingatkan kami. Bahwa perkara-perkara yang kadang kami remehkan, yang kami anggap tidak penting. Perkara-perkara yang kami anggap terlalu kecil untuk kami perhatikan. Tapi itu bisa menjadi kehidupan kami hancur. Biarlah Tuhan kami hidup di dalam kewaspadaan. Roh Kudus beri kami hikmat. Supaya kami boleh hidup berkenan kepadamu. Supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan hal-hal yang kecil yang kami lakukan dalam hidup kami. Boleh menjadi sebuah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu tempat ini, berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati seluruh pelayan-Mu, bahkan hamba-Mu, Pastor Henry beserta keluarga. Engkau memberkati mereka semua. Pakai Tuhan gereja-Mu ini untuk boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.